Oke teman-teman, kali ini aku mau sporing, tapi nggak usah balancing karena ini banyak nggak ada yang getar sama sekali. Cuman butuh sporing karena setirnya narik banget ke kiri. Dan ternyata setelah dicek itu bannya nggak goyang sih, cuman ketebalan bannya itu beda. Yang ini normal, yang sana itu tipis dalam, tipisnya parah. Jadi harus di sporing. Dan bannya nanti yang depan ditukar ke belakang. Untuk biayanya cuma 150.000 ya teman-teman. So buat mobil kalian sebelum banyak gundul mending di sporing aja dulu. Entah seperti apa ya sistemnya, bagaimana dia bisa nyetel bannya bisa jadi lurus gitu sih. Nggak paham juga caranya. Cuman ya lihat aja nanti. Untuk kolongnya seperti ini ya, sudah basah banget. Memang ya mobil tua pastinya rembesnya sudah parah banget. Ini harusnya ganti seal transmisinya ini harusnya sudah ganti. Tapi ini mahal ya jasanya. Kalau sealnya 500-an. Wah ternyata sudah basah parah sih. Dulu waktu ngambil masih bersih banget. Sekarang kondisinya udah seperti ini teman-teman. Wah parah. Wajar ya kalau Honda itu gasketnya memang terkenal paling jelek. Jadi harus rajin ngecek oli ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini. Oke lanjut nanti ya seperti apa hasil sporingnya. Wah ini kolongnya hancur lebur. Oke ini link stabilizer yang 80 ribuan ya. Boleh kalau dilihat ini karetnya sudah sobek lagi, tapi nggak oblak ya. Ini belum sobek ya. Yang ini sobek ini. Nah ini sudah sobek, pecah lagi karetnya. Tapi so far masih belum oblak. Tapi kalau karetnya sudah sobek berarti sudah gejala ini. Pasti lama-lama oblak lagi. Kalau di ini masih ini ya. Masih nggak ada oblak sama sekali. Nah ini teman-teman, ini yang dalam sudah gundul parah. Ternyata lebih buruk dari yang kukira ya. Parah loh gundulnya. Ini ban murah tapi cepat gundul ini ternyata. Tapi ya bagus sih speknya. Oke ini sudah dipasang alatnya. Nggak tahu ini gimana sistem kerjanya. Yang jelas seperti itu. Terus ada alat di situ. Terus oke teman-teman, itu kelihatan datanya seperti itu. Ini berisi dimen gitu. Oh lah itu. Ini jadi plus ya. Jadi Pencong apa ya ban ya? Sering dikerjakan wis ketablas sing kanan iki. Itu ban kanan, itu ban kiri. Ya. Step main, step plus. Oke, setelah tadi sudutnya sudah diatur, sekarang di setel apanya lurusnya kali ya. Entahlah nggak paham, pokoknya ini dicari lurusnya gitu kali ya. Setel lurus, dia lurus. Sekarang sudutnya geser lagi ya, harus dikoreksi lagi nih kayaknya. Oke ini mau dicek lagi. Mau suspensinya dilepas dulu, nggak tahu mau diapain. Aku juga nggak paham. Jadi ini dikalibrasi kayaknya, entah apa ini. Terus ini dibuat lebih dalam gitu kali ya. Oke teman-teman, ini setelah aku coba ya. Ternyata nggak begitu ada efek signifikan ya. Justru malah ini setirnya belok kanan sekarang, baru dia lurus. Kalau yang sebelumnya belok kiri baru dia lurus, sekarang belok kanan baru dia lurus. Padahal tadi sudah di setel setirnya lurus, terus hasilnya lurus gitu ya. Tapi ini malah belok kanan lumayan parah loh. Kalau sebelumnya belok kiri sih, dilepas gitu narik ke kiri. Ini justru malah belok kanan, dia baru lurus.
Wah, ini sekarang lagi mau balik ke lokasi sporingnya ya teman-teman, karena nggak nyaman sih, nggak suka sih kalau setirnya gini, jadi lucu mobilnya. So far ternyata spellingnya nggak begitu terkoreksi ya, ternyata spellingnya itu mungkin di rak setir atau apanya, tapi tadi sudah dicek sih nggak ada oblak sama sekali ya. Mungkin memang karakternya si Jazz ini setirnya nggak begitu ini ya, nggak begitu tajam ya handlingnya. Kalau Brio kan diputar dikit dia langsung belok tajam tuh. Kalau ini tuh muternya harus banyak baru dia bisa belok tajam. Misalkan nih mau nyalip motor aja, tanganku harus nyalipnya harus belok-belok gitu. Ya coba ya, harus nyalip motor doang nih. Setirnya harus gini dulu nih. Wah tuh kan kayak lebay gitu sih nyetirnya. Tapi pas di kecepatan tinggi sih pas dia, cuman pas di kecepatan rendah ini dia terlalu banyak putarnya, baru dia reaksinya sedikit. Mungkin punya teman-teman seperti ini juga atau beda ya teman-teman. Kalau di Jazz yang baru sih enggak, Jazz yang lama, City yang lama juga dia putar dikit beloknya sudah enak. Ini entah kenapa bisa gini. Kalau diputar-putar sih kayaknya nggak masalah ya, belok juga setirnya, nggak ada jedanya gitu sih. Oke guys, kali ini di recovery lagi ya, karena tadi setirnya belok kanan, mobilnya lurus, jadi mau dikoreksi lagi, entah gimana caranya. Oke teman-teman, ini setelah di recovery ya, ternyata setirnya sudah lurus dan sekarang lebih refine, lebih presisi ya. Jadi dibelokin dikit dia sudah respon tajam. Nah, jadi lebih enak. Nah, gerak dikit dia sudah respon. Nah, sudah pas nih. Kalau tadi kan sepeleng ya. Kalau sekarang sudah belok dikit dia sudah belok, belok dikit dia sudah belok. Nah, ini sudah pas nih. Ini baru Jazz nih. Kalau yang sebelumnya kan dia sepeleng banget ya. Jadi diputar banyak, dia nggak belok-belok. Kalau sekarang sudah jauh lebih mendingan. Nah, lebih enak tuh. Jadi buat nyalip gitu, nah gitu lebih enak kan. Nah, Jazz nih. Jadi buat teman-teman, saran saya mending mobil kalian segera di sporing secara rutin biar bannya nggak gundul sebelah. Ini bannya gundul sebelah, jadi sudah telat banget karena sejak hampir 2 tahun sudah 40.000 km nggak sporing. Jadi ya telat sih, jadi makanya bannya sudah gundul. Selain itu kata masnya juga ban ini jelek banget katanya, meskipun nggak sejelek GT ya kalau nggak salah. Jadi ban Hankook ini memang termasuk ban jelek. Jadi 40.000 km sudah gundul teman-teman. Bukan gundul juga sih, tapi retak-retak dan benjolnya itu kayak ngeri banget sih. So far buat teman-teman saran saya mending cari ban merek lain sih. Entah merek lain lebih bagus atau lebih parah, nggak tahu juga sih. So far Hankook ini sebenarnya murah sih, 500 ribuan dibanding Turanza yang 1,2 jutaan. Memang harganya sangat jauh teman-teman. So ada harga, ada kualitas juga kali ya. Nah ini nih yang aku maksud nggak sepeleng ya. Jadi nyetirnya cuma pakai jempol gini, dia mobilnya sudah terarah dengan cukup tajam ya. Jadi aku dulu pakai Brio itu selalu pakai jempol gini kalau nyetir. Itu enak banget sih, nggak bikin capek. So sekarang cuman geser-geser jempol gini mobil sudah bisa belok ke kiri, belok ke kanan. Jadi ini ya ini sih harusnya mobil itu seperti ini. Ini sudah sama kayak Jazz yang lama dan Jazz yang baru sih. So far ternyata itu efek dari sporing ya. Jadi kalau sporingnya pas, mobil ini ternyata presisi juga setirnya. Jadi nggak usah repair rack setir, ini sudah presisi lagi. Tuh, pakai jempol mobil sudah terarah dengan cukup pas.